Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Isnania Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 191139 dalam program studi Manajemen Pendidikan Islam STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Sosiologi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Yozi Ramadeni MSI. Pada hari ini saya akan mengangkat tema yakni pendidikan dalam perspektif fungsional menurut Emil Durkheim. Subjek sosiologi menurut Durkheim ialah fakta sosial, yaitu suatu kenyataan, yakin, tata cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang bersifat luar individu, yang ditanamkan dengan kekuatan koersif atau memaksa. Misalnya ketika menjadi seorang orang tua atau guru, maka kita memegang komitmen dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum dan kebiasaan yang bersifat eksternal atau dari luar diri kita. Aturan dan kebiasaan itu biasa kita peroleh dari pendidikan. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Sejak manusia dilahirkan, secara tidak langsung, ia harus bertindak sesuai dengan lingkungan sosial, di mana ia dididik, dan sangat sukar bagi yang melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, misalnya ejekan, celaan, bahkan hukuman dari masyarakat. Fakta sosial memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama ialah eksternal. Fakta tersebut berada dari luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja, jauh sebelum manusia berada di dunia. Yang kedua, sifat koersif atau menekankan dan memaksa, yaitu fakta sosial memiliki kekuatan untuk menekankan dan memaksa individu menerima melaksanakannya. Misalnya individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, dan dipengaruhi oleh berbagai fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya, fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu melepaskan kemauannya sendiri. Sifat yang ketiga yaitu sifat general, menyebar atau umum, yakni fakta sosial bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Fakta sosial merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Fakta sosial mengarah pada sesuatu yang ada di luar individu, mengharuskannya untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat, dan melakukan hubungan antara individu lain dalam suatu masyarakat. Terdapat 2 macam fakta sosial menurut Durkheim, yaitu yang pertama material dan non-material. Material adalah suatu yang dapat disimak dan ditangkap dan diobservasi. Yang kedua itu non-material. Fakta ini hanya muncul dari dalam kesadaran manusia itu sendiri. Contoh fakta sosial menurut Durkheim dari material, yang pertama ialah seperti dari masyarakat, komponen struktural atau dari negara, dan komponen morfologi sosial atau distribusi penduduk dan jaringan komunikasi. Kalau non material itu berasal dari moral, nilai, norma, kesadaran kolektif atau perasaan bersama, kepedulian, representasi kolektif, atau kepercayaan dan agama. Yang terakhir itu peristiwa sosial dan budaya. Contoh fakta sosialnya,
Seseorang yang patuh pada orang tua dan guru bukanlah fakta individu, meski itu adalah tindakan individu. Individu patuh karena adanya norma dan yang tumbuh dalam masyarakat yang menuntut seperti itu dilakukannya. Pendidikan juga memiliki fungsi. Fungsi pendidikan menurut Durkheim adalah orang pertama yang mengajukan sosiologi dijadikan sebagai pendekatan dalam pembahasan pendidikan. Pendidikan ialah bagian yang penting dalam keberlangsungan masyarakat. Karya Durkheim banyak dibicarakan tentang pentingnya pendidikan bagi generasi untuk mempersiapkan diri di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat dibangun bersama dengan cara bekerja sama antar anggota masyarakat, dan individu tidak bisa hidup sendiri. Individu terbagi dalam pembagian kerja sesuai dengan spesialisasi individu, saling melakukan pertukaran, saling berkomunikasi, saling bergantung dalam menciptakan stabilitas. Keberagaman pembagian kerja menimbulkan perbedaan sikap, ide, dan tindakan. Maka semua harus tunduk kepada konsensus nilai masyarakat. Kalau tidak, maka tidak akan survive pada setiap individu dan masyarakat. Pendidikan itu berfungsi sebagai mengatur individu, tidak berperilaku menyimpang. Jadi pendidikan itu dibuat yang berfungsi untuk mengatur individu, untuk bersikap baik supaya tidak menyimpang. Pendidikan dan pembagian kerja. Masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Evolusi sosial masyarakat itu soliditas mekanik atau tradisional ke masyarakat solidaritas organik atau tumbuh berdasarkan pembagian kerja. Solidaritas mekanik menjalankan posisi dengan tugas dan tanggung jawab yang luas. Sedangkan solidaritas organik menjalankan posisi dengan kewenangan yang jelas. Pendidikan dan kesadaran kolektif atau nilai-nilai masyarakat, yakni hubungan pendidikan dengan kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan di sini diartikan bentuk kegiatan orang tua mempengaruhi kehidupan mereka yang lebih muda. Kesadaran kolektif itu seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat. Kesadaran kolektif terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat, yaitu keseluruhan, kepercayaan, dan sentimen bersama. Kesadaran kolektif suatu konsensus atau kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakatnya. Kesadaran kolektif berwujud aturan-aturan atau moral atau norma, aturan agama atau kepercayaan, aturan tentang baik dan buruk, dan lain sebagainya. Di dalam teori Durkheim ini memiliki kekuatan dan tentunya memiliki juga kelemahannya. Kekuatannya ialah cara berpikir dengan metodologi holistik, melihat realitas secara keseluruhan, yaitu melihat secara realita keseluruhan dari sosial masyarakat yang terjadi di suatu wilayah atau di dunia. Yang kedua, perhatian analisis ilmu sosial kepada struktur sosial. Salah satunya, struktur pendidikan penentu dalam proses sosial. Jadi, ilmu ini dianalisis sosial kepada setiap struktur sosial. Dan struktur sosial pendidikan ini adalah penentu dalam proses sosial itu sendiri. Tentunya ada juga kelemahannya, yaitu dia mengabaikan individu. Seolah-olah individu itu tidak berdaya terhadap struktur sosial. Jadi pesimis terhadap individu. Jadi begini, individu itu tidak apa-apanya dari teori ini, karena teori ini lebih memandang kepada keseluruhan masyarakat, tidak memandang individu per individu dan apapun masalahnya. Dan yang kedua, mengandung bias konsensus, tidak peka terhadap munculnya konflik dan kekuatan dalam hubungan sosial. Jadi di dalam teori ini tidak memperhatikan
setiap konflik-konflik atau masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat, karena dia lebih mengutamakan apa yang dia lihat secara keseluruhan dan tidak terlalu melihat kepada individual-individual itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih telah melihat video ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.